fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Puji serta rasa syukur sepatutnya lah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas izinnya lah pada kesempatan pagi hari ini insya Allah kita akan menyaksikan bersama debat kandidat Ketua dan Wakil Ketua OSIS MTS Matul Anwar Unibera masa bakti 2020-2021. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepala Madrasah Sanawiyah, Kepala Madrasah Aliyah yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru yang saya banggakan. Tak lupa 3 pasangan calon yang saya cintai. Hadirin yang berbahagia, hari ini kita akan menyaksikan bersama debat kandidat calon Ketua dan Wakil Ketua OSIS MTS Matul Anwar Unibera. Kegiatan ini dilaksanakan tiada lain agar para pemilih dapat memastikan pilihannya di besok. Hari ini kalian bisa menyaksikan bersama bagaimana nanti kandidat untuk menjual programnya, menjual visi-misinya. Untuk itu saya harap kepada seluruh siswa dan siswi juga Bapak Ibu guru untuk dapat menyimak secara bersama-sama agar tidak salah pilih. Bagi Bapak Ibu guru dan siswa dan siswi yang tidak bisa hadir hari ini, silahkan bisa di chat, bisa di WA bahwa hari ini live streaming di Facebook dan bisa disaksikan di televisi swasta tingkat nasional. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum acara saya mulai, yang pertama perlu saya sampaikan bahwa debat hari ini mengusung tema peran OSIS dalam membantu mewujudkan program madrasah, mencetak siswa dan siswi yang berakhlakul karimah, disiplin, berprestasi dan mencintai lingkungan madrasah. Teknisnya nanti debat ini akan dibagi menjadi 4 sesi. Pertama, penyampaian visi misi dari seluruh pasangan calon, baik nomor 1, nomor 2 dan nomor 3. Kemudian yang kedua, pasangan calon nanti akan menjawab pertanyaan yang pertanyaannya sudah disediakan di amplop. Wallahu alam, saya juga tidak tahu ini pertanyaannya apa. Gitu ya? Nah, saya kira sudah pada siap. Kemudian berikutnya, menjawab pertanyaan dan memberikan tanggapan. Di sesi ini calon nanti, masing-masing pasangan calon nanti bisa memberikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh calon lainnya, begitu ya. Kemudian yang terakhir, masing-masing calon nanti silahkan memberikan pertanyaannya, dan ada bonus nanti Bapak Ibu guru silahkan untuk memberikan pertanyaan kepada masing-masing pasangan calon, bonusnya ya. Jadi nanti siap-siap untuk mendapat pertanyaan dari Bapak Ibu Dewan Guru. Dan dalam hal ini ada beberapa yang mesti pasangan calon ikuti. Yang pertama, bahwa peserta debat bersikap sopan dan tidak merendahkan peserta lainnya, tidak menyerang pribadinya, begitu ya. Yang kedua, peserta debat hanya dapat berbicara dengan waktu yang sudah ditentukan. Nanti waktunya diberikan kesempatan 2 menit saja. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Kemudian berikutnya, peserta debat harus mengikuti debat dari awal hingga debat selesai. Jangan ada yang kabur. Tapi kalau nanti kira-kira menyerang pribadi, mau walk out, mau keluar, silahkan, tidak apa-apa. Yang keempat, terakhir, peserta debat menggunakan bahasa Indonesia yang jelas, lugas, dan santun. Tapi dari saya, kalau ada yang kaku dalam menggunakan bahasa Indonesia, boleh menggunakan bahasa lokal. Ya, bahasa Sunda boleh-boleh saja, asal dimengerti oleh seluruh audien, baik Bapak Ibu guru maupun rekan-rekan yang lainnya, teman-teman yang lainnya. Itu barangkali, dan selamat menyaksikan. Sebelumnya kasih aplaus untuk 3 pasangan calon. Mana ini? Kasih aplaus untuk 3 pasangan calon. Ayo, pendukung nomor urut 1.
acara ini dimulai, persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk memperkenalkan dirinya. Silakan. Pertama, memperkenalkan dirinya dulu ke teman-temannya. Hanya memperkenalkan diri saja ya. Nama, kemudian kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari paslon nomor urut 2. Nama saya Maya Agustina dari kelas paslon nomor 1 dari dari kelas 8B. Perkenalkan, nama saya Zainal Putri dari kelas 8A. Assalamualaikum, kami dari kandidat nomor 2. Perkenalkan, nama saya Ardian Salih Putra, kelas 8A. Perkenalkan, nama saya Salmi dari kelas 8B. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kandidat nomor urut 3. Nama saya Ivan Andi Fadilah. Nama saya Salma. Kami dari kelas 8C. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama tadi memperkenalkan masing-masing pasangan calon memperkenalkan dirinya, pasangan nomor urut 1, nomor urut 2, dan nomor urut 3. Meskipun tadi ada salah satu pasangan calon yang tidak hafal nomor urutnya, wajar, gugup, grogi, dengan dari tek. Berikutnya sudah siap ketiga pasangan calon? Sudah siap? Sudah mulai tenang? Siap ya? Baik. Sesi pertama ini adalah penyampaian visi dan misinya. Untuk itu nanti kepada 3 pasangan calon silahkan menyampaikan visi dan misinya dan upayakan agar teman-temannya tertarik kepada visi misi yang saudara-saudara tawarkan. Diawali dari nomor urut 01, pasangan calon nomor urut 1 untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi dan misi kami. Visi: menjadikan siswa-siswi sebagai sarana penampungan kreativitas, juga meningkatkan madrasah sebagai madrasah yang bermutu, berani tampil beda, berakhlak mulia, jujur, adil, dan disiplin. Misi 1. Menjadikan siswa dan siswi yang kreatif, pintar, berdisiplin tinggi, dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mewujudkan 7K: kebersihan, keindahan, kerindangan, kerapihan, kesehatan, kedisiplinan, dan keamanan. 3. Mengaktifkan dan memajukan organisasi-organisasi dan ekstrakurikuler yang ada di sekolah dan kepengurusannya. 4. Mengadakan kegiatan-kegiatan di bidang sosial dan keagamaan. 5. Melaksanakan program-program yang tersusun sesuai rencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan visi misinya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi dan misi kami. Visi: menjadi wadah bagi siswa-siswi untuk mengembangkan segala potensi yang ada, sehingga terbentuk siswa yang cerdas, kreatif, dinamis, berakhlak mulia, dan menjaga nama baik madrasah yang unggul.
1. Laksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan hubungan positif antara guru dan siswa. 2. Menciptakan lingkungan madrasah yang kondusif dalam belajar untuk menghasilkan siswa yang berkompetensi dan mandiri. 3. Memaksimalkan peran siswa dalam menjaga kebersihan lingkungan. 4. Memajukan kualitas eskul di madrasah agar banyak diminati oleh siswa dan mampu mengukir prestasi di luar madrasah. 5. Mengadakan kerjasama dengan sekolah lain mengerjakan kerjasama dengan sekolah lain dari bidang akademik, olahraga, dan seni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kasih Allah satu pasangan calon nomor urut 2. Saksikan bersama penyampaian visi-visi dari pasangan calon nomor urut 3. Kasih Allah untuk pasangan calon nomor urut 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi dan misi kami. Visi menjadikan MTS MA Unibera lebih kreatif, inovatif, aktif, bertanggung jawab, serta dilandasi iman, dan menjadikan OSIS sebagai sarana untuk menampung inspirasi dan aspirasi siswa-siswi dalam berbagai kegiatan. Misi 1. Meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menegaskan berpakaian yang rapi dan sopan serta menegaskan kembali pentingnya menjaga lingkungan. 3. Melakukan pengembangan secara maksimal terhadap ekstrakurikuler madrasah. 4. Mendukung serta memajukan semua kegiatan siswa yang bersifat positif, berlandaskan iman dan juga takwa. 5. Menyelenggarakan bakti lingkungan secara berkala di dalam lingkungan madrasah dan sekitarnya. MTS MA Unibera tiada hari tanpa prestasi. Berikutnya kita ke sesi kedua. Seluruh pasangan calon 1, 2, dan 3 ini menjawab pertanyaan yang sudah disediakan di amplop. Nanti silakan memilih. Amplopnya sudah saya kasih tanda, amplop A, B, C, dan D. Saya tidak menggunakan nomor karena kalau menggunakan nomor sama dengan menggunakan nomor yang saudara-saudara gunakan. Pertanyaan ini bukan dari Dewan Guru, pertanyaan ini bukan dari perguruan, tapi pertanyaan ini berasal dari seluruh perwakilan siswa dan siswi MTS MA Unibera. Jadi ini adalah pertanyaan yang dipinta oleh panitia kepada seluruh teman-temannya dan ada 4 amplop cukup mewakili. Saya mulai dari pasangan nomor urut 3 untuk memilih amplop yang ada di tangan saya, amplop A, B, C, atau D. Silakan amplop mana yang dipilih? A, B, C, D. A. Ya. Pasangan calon nomor urut 3 memilih amplop A dan amplopnya masih disegel. Ada untuk gini. Oh, ternyata satu amplop ada 2 pertanyaan. Sebab ada 2 kertas. Saya juga belum tahu. Jadi satu amplop ternyata ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama untuk pasangan calon nomor urut 3. Apa yang akan saudara lakukan ke depan dalam membantu mempromosikan madrasah dan bagaimana caranya? Silakan. Waktu 2 menit. Dimulai dari saat saudara berbicara.
Berdiri. Bukunya tutup. Langsung. Silakan. Waktunya 2 menit dimulai pada saat saudara berbicara. Sok. Saya izin menjawab dengan cara membuat poster tentang madrasah. Caranya dibagikan, ditempel di tempat umum, diposting di sosial media. Contohnya Dibagikan kepada setiap orang, ditempelkan di tempat yang banyak orang atau siswa dasar, dan ditempel pada tempat tertentu saja, tetapi tidak asal menempelkan poster. Contoh diposting di sosial media, yaitu di Facebook, di WhatsApp, dan di Instagram, dan lain-lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu 1 menit 13 detik. Silakan untuk ditambahkan. Kalau sudah dirasa cukup tidak apa-apa. Silakan. Sudah? Sudah. Kasih aplaus untuk pertanyaan pertama untuk pasangan calon nomor urut 3. Berikutnya pertanyaan kedua. Tapi mau nggak mau ini mesti saya bacakan ya. Ya, mau nggak mau mesti saya bacakan dan mesti saudara jawab juga. Karena ini pertanyaan dari teman-temannya. Ya, kalau menurut saya memang pertanyaan ini tidak mesti, tapi mesti dijawab. Menurut Anda, siapa yang menjadi lawan terberat pada pemilihan OSIS tahun ini? Dan jelaskan alasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menjawab paslon nomor urut 1 ayat jenderal. Alasan Mereka itu kelihatan banyak yang dukung, kelihatan kompak, dan mereka itu sama-sama kelas ganjil. Jadi setiap hari mereka bisa kompromi untuk debat gitu, untuk mempersiapkan visi dan misi dan lain-lainnya. Sudah. Ya. Terima kasih dan kasih aplaus untuk pasangan calon nomor urut 3 yang sudah menjawab 2 pertanyaan. Silakan pasangan calon nomor urut 2. Mau cukup di situ saja, tidak apa-apa. Tinggal B, C, dan D. C. Pasangan calon nomor urut 2 memilih C. Mudah-mudahan pertanyaannya tidak berat-berat amat. Nah, pertanyaan pertama. Apa alasan saudara ingin menjadi pengurus OSIS? Maksudnya mungkin ya. Pertanyaan di sini, apa alasan Anda ingin menjadi ketua OSIS? Berarti kalau pertanyaan begini hanya ketuanya saja yang ditanya. Sekarang saya rubah pertanyaannya, tidak apa-apa ya, biar dua-duanya bisa menjawab. Apa alasan Anda ingin menjadi pengurus OSIS? Mampukah Anda mengemban tanggung jawab itu? Silakan pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab, dan waktunya sama 2 menit dimulai dari saudara berbicara. Silakan. saya izin menjawab untuk menambah wawasan dan berpengalaman menjadi ketua OSIS dan ingin memajukan madrasah menjadi lebih baik. Oke, tadi ulang pertanyaannya. Mampukah Anda mengemban tanggung jawab itu? Insya Allah mampu. Sana jawabnya saya. Ya. Sudah? Ya, kasih aplaus untuk pasangan calon nomor urut 2 di pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Perguruan MA Unibera sekarang sedang membangun lapangan olahraga baru seperti yang saudara lihat. Ada lapangan futsal, lapangan voli, bahkan sekarang sedang merencanakan lapangan golf. Apa
yang akan kamu lakukan dengan lapangan baru tersebut? Sebentar, kita pahami dulu pertanyaannya ya. Perguruan yang bangun di Medan sekarang sedang membangun lapangan olahraga baru. Apa yang akan kamu lakukan dengan lapangan baru tersebut? Saya kira ada kamu nih. Saya izin menjawab. Menggunakannya sebaik mungkin, menjaganya, memanfaatkannya dengan baik. Begitu? Begitu ya? Sudah? Sudah, kasih aplaus untuk pasangan calon nomor urut 2. Ini dari dua pasangan calon, waktunya diberi amplop B dan D. Hah? B. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nanti simak sama-sama ya, karena nanti pas audien nanti akan diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan. Untuk nomor pasangan calon nomor urut 1, pertanyaan pertama, langkah apa saja yang akan dilakukan untuk menciptakan lingkungan madrasah yang bersih dan indah? Silakan. Sama waktunya 2 menit, dimulai dari saat saudara berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin jawab. Mengajak siswa-siswi untuk membersihkan ruangan dan halaman kelasnya masing-masing. 2. Anggota OSIS harus bisa memberi contoh untuk peduli pada kebersihan lingkungan sekolah. Sudah? Sudah ya? Iya. Kasih aplaus untuk pasangan calon nomor urut 1. Silakan. Berikutnya pertanyaan nomor 2. Pertanyaan kedua. Ini 2 pertanyaan sebetulnya dijawab 2 menit sebetulnya. Ya. Nomor. Pertanyaannya, jika Anda melihat ada siswa atau siswi yang tidak berpakaian rapi dan tidak sesuai dengan aturan madrasah, apa yang akan saudara lakukan? Baik, izin menjawab. Memberitahu dan menasehati bagi siswa yang tidak berpakaian rapi untuk bisa menaati aturan yang sudah ditetapkan oleh madrasah. Sudah. Ya, silakan untuk duduk dan kasih aplaus untuk seluruh pasangan calon nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3 yang sudah menyelesaikan sesi kedua dengan menjawab pertanyaan dari siswa dan siswi. Menanggapi jawaban yang disampaikan oleh temannya yang mendapat pertanyaan itu. Misalnya nomor urut 2 diberikan pertanyaan, kemudian pasangan calon nomor urut 3 berpikir berbeda, begitu ya? Silakan untuk ditanggapi. Mudah-mudahan sih semuanya tidak yes saja, ya. Tapi ada pemikiran lain. Pertama, saya berikan kesempatan untuk audien teman-temannya dulu dari MTS. Ada yang akan memberikan pertanyaan kepada 3 pasangan calon. Tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia yang lugas dan baik, silahkan menggunakan bahasa lokal. Ya nanti. Udah. Ada? Itu. Ada? Tidak ada. Ayo, saya berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu guru, dimulai dari penanggung jawab pengurus OSIS kepada Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan untuk memberikan 1 pertanyaan saja.
Satu pertanyaan saja dan silakan ditunjukkan kepada pasangan calon nomor urut berapa. Atau bisa untuk tiga-tiganya, silakan. Itu Pak, di situ aja Pak, baju. Terima kasih kepada Bapak Moderator. Tolong disimak baik-baik untuk pasangan calon nomor urut 1, 2, dan 3. Pertanyaan dari saya hanya satu kali dan jawab oleh ketiga calon ini ya. Pertanyaan 1, kalau nanti di antara kalian nih siapa saja yang terpilih setelah kalian dilantik dan dikukuhkan atau disahkan oleh madrasah kalian sebagai ketua dan anggota OSIS atau pengurus OSIS, yang pertama kali yang akan kalian kerjakan apa? Itu aja. Yang pertama kali yang akan kalian kerjakan apa setelah kalian resmi dilantik dan dikukuhkan oleh madrasah menjadi ketua dan wakil ketua OSIS atau menjadi pengurus OSIS? Silakan jawab. Ya, pertanyaannya itu dan mudah-mudahan jawabannya ngaliwat gitu ya. So, nih. Oh ya, dimulai dari pasangan calon nomor urut 2. Nah, dua saja dulu ya. Tadi sesi pertama, kemudian sesi kedua nomor urut 3 dan sekarang nomor urut 2. Ayo silakan. Apa yang akan pertama kali saudara lakukan ketika sudah dilantik begitu? Cok. Waktunya 1 menit. Menyatakan hal yang baik kepada siswa seperti berpakaian rapi, menjalankan program yang sudah kami rencanakan. Sudah jawabannya? Bagaimana Bapak? Ya sudah. Ya, kasih aplaus untuk nomor urut 2, pasangan nomor urut 2. Berikutnya silakan diberikan ke pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari Pak Ustadz Rafi. Dewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab. Membantu madrasah untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan menjadikan siswa dan siswi yang kreatif, pintar, berdisiplin, dan takwa kepada Allah SWT. Cukup? Iya, kasih aplaus untuk pasangan calon nomor urut 1. Kemudian berikutnya pasangan calon nomor urut 3. Pertanyaannya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami izin menjawab. Hal pertama yang akan kami lakukan ketika kami dipilih sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS yaitu
menyelenggarakan bakti lingkungan secara berkala di lingkungan madrasah dan sekitarnya. Contohnya yang pertama kan habis pemilihan ya pastinya mah acak-acakan sekolahnya pastinya berantakan. Terus yang pertama itu contohnya kita ajak seluruh siswa untuk bersih-bersih gitu. Supaya sekolahnya gitu habis ada acara bersih lagi kan nanti kalau habis pemilihan pasti mau dipakai buat belajar. Nanti kalau belajar berantakan kan nggak enak ya. Kasih plus untuk pasangan calon nomor 3. Nah, yang saya maksud tadi andai pasangan calon nomor 1, 2, dan 3 tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia yang lugas, silakan dengan menggunakan bahasa sendiri. Tadi santuy saja, begitu ya? Santuy saja, tidak usah grogi. Baik, berikutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Muhammad Hatta untuk memberikan pertanyaan. Mana Mik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kandidat yang saya hormati, yang saya sayangi, dan yang saya cintai, cuma satu pertanyaan saja dari Bapak. Dalam sebuah organisasi itu harus mempunyai sebuah visi dan misi. Setuju? Harus mempunyai sebuah visi dan misi. Nah, di tengah perjalanan ada pengurus yang di bawah kalian, karena kalian ketua dan wakil kan ya, mempunyai pengurus kan ya. Ada pengurus yang di bawah kalian itu tidak sesuai dengan visi misi kalian, artinya nyeleneh, ya, nyeleneh, pengurusnya nyeleneh, kemudian anggotanya nyeleneh. Apa yang akan kalian lakukan ketika ada dalam posisi tersebut? Bisa dipahami pertanyaan saya? Bisa dipahami? Bagaimana langkah Anda ketika dalam posisi tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai didinya jauh aja. Mulai nyoba. Iya. Pertanyaannya tadi apa yang sudah disampaikan, bagaimana ketika ada teman-teman yang sudah tidak sejalan lagi dengan visi misi saudara. Dimulai dari pasangan calon nomor urut 1. Waktunya 2 menit. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab. Bahasa kalian aja gimana, dikeluarin atau gimana, lanjut baik atau kumaha gitu. Jangan lihat buku, nggak ada buku di buku. Ayo. Misalkan ada amanah anggota OSIS yang tidak sesuai dengan visi dan misi kami. Mungkin langkah yang pertama akan kami lakukan yaitu menasihati dan memberitahu Keluarkan. dan menasihati yang OSIS yang tidak sesuai dengan visi dan misi kami. Langkah yang ketiga pecat. Silakan. Agar tidak memberitahu atau menasihati anggota
tersebut agar tidak mengulangi kesalahan yang sudah ia lakukan. Cukup, waktunya tinggal 15 detik lagi. Cukup? Cukup ya? Ya, kasih aplaus untuk pasangan calon nomor urut 1. Kemudian berikutnya kepada pasangan calon nomor urut 2. Sekali lagi saya sampaikan sebelumnya kepada teman-teman nih, teman-temannya siswa dan siswi MTS. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kegiatan ini bukan malah terbalik jadi guru yang menyaksikan. Ayo, sekali lagi saya sampaikan, jangan terbalik. Karena kalau guru sudah punya standar masing-masing untuk dapat memberikan hak pilihnya, siswa dan siswi silakan sekali lagi perhatikan temannya yang di depan, kandidat ketua dan wakil ketua OSIS, agar nanti besok kamu dapat menentukan pilihanmu sendiri. Berikutnya pasangan calon nomor urut 2 dengan pertanyaan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menjawab. Pertama, kami tidak langsung memecat. Ya sama kita nasihati dulu, kita lihat dulu. Kalau sudah dinasihati, bagaimana reaksinya? Bakal mengikuti misi yang sedang kami buat, atau malah sebaliknya biarkan begitu saja. Kalau sudah terlihat reaksinya, bila mereka mengikuti, kita pertahankan. Bila mereka menolak, biarkan saja, kita keluarkan. Terima kasih. Sudah? Sudah? Terima kasih dan kasih aplaus untuk pasangan calon nomor urut 2. Berikutnya silakan untuk pasangan calon nomor urut 3 diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang sama dari Pak Muhammad Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Hatta yang telah memberikan pertanyaan. Kami izin menjawab. Ketika ada pengurus OSIS yang melakukan kesalahan, kami pertama kali yang kami lakukan, kami akan mengasih tahu dan memberikan nasihat kepada pengurus OSIS tersebut. Dan kalau pengurus OSIS tersebut masih melakukan kesalahan, kami langsung saja melaporkan kepada pembina OSIS. Kami akan langsung lapor saja kepada pembina OSIS atas perbuatan pengurus OSIS yang aneh tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Sudah ya? Berikutnya pertanyaan ketiga. Nah, mohon mewakili ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk paslon dari nomor 1 sampai 3, Ibu di sini tidak akan memberikan pertanyaan yang sulit-sulit saja, yang tidak, tetapi hanya ingin mengetahui saja pendapat kalian itu seperti apa nantinya, ya. Yang Ibu tanyakan, ya, sebelum kalian menjadi ketua OSIS, Ibu ingin tahu perbedaannya antara pembina OSIS dengan ketua OSIS itu apa fungsi dan perbedaannya, ya, itu saja. Mudah-mudahan ini tidak sulit, ya. Ya, itu saja, ya, untuk paslon 1, paslon 2 dan 3. Silakan pasangan nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Nenek.
Silakan. Apa sih yang membedakan pembina OSIS dengan ketua OSIS? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan. Terima kasih kepada Ibu Neneng atas pertanyaannya. Kami ingin menjawab. Sekali lagi mohon ke teman-teman yang lain. Ini ada Fungsi dari pembina OSIS yaitu Fungsi dari pembina OSIS yaitu untuk menyampaikan program dari kepala madrasah. Sedangkan fungsi dari ketua OSIS yaitu untuk melaksanakan program yang disampaikan oleh pembina OSIS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. berikutnya nomor urut 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaannya, kami ingin menjawab. Apa perbedaan antara ketua dan pembina? Pembina dan ketua. Oh, pembina. Pembina itu kan membina. Kalau pembina kan membina. Kalau pembina kan membina, menunjukkan dan mengarahkan. Kalau ketua menjalani visi misi. Menjalankan visi misi, mengikuti program dari pembina. Mengikuti arahan dari pembina. Oke. Sudah. Ada tambahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Yang berikutnya pasangan calon nomor urut 1, silakan. Pertanyaannya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih kepada Bu Meli sudah memberikan pertanyaan. Kami ingin menjawab. Tadi apa perbedaannya pembina dengan ketua OSIS? Pembina hanya menyampaikan tugas yang disampaikan kepada ketua OSIS, sedangkan ketua OSIS menjalankan serta menyampaikannya kepada anggota-anggota OSIS yang lain dan mengurus siswa-siswi yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan keempat. Karena di sini hanya 5 pertanyaan saja. Pertanyaan keempat dimohon dengan segala rasa hormat kepada Pak Hairudin untuk memberikan pertanyaan. Diam. Ini untuk semuanya ya. Pertanyaan kepada calon ketiga ini kegunaannya untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang hadir di lingkungan acara pemilihan ketua OSIS dan wakil OSIS. Pertanyaannya simpel. Yang pertama, apabila di ranah pendidikan perguruan atau universitas melihat
ranting-ranting sampah-sampah. Apakah itu dikerjakan oleh OSIS? Apakah OSIS menyuruh kepada yang ada di perguruan ini, khususnya kepada siswa dan siswi? Itu saja. Kenapa? Yang sudah-sudah saya lihat hanya OSIS yang mengerjakan. Saya tidak mengharapkan OSIS yang mengerjakan. Bagaimana tindakan kalian? Programnya seperti apa? Terima kasih. Bagus. Pertanyaan yang sama bisa dipahami? Bisa ya? Dan silakan nomor urut 3 untuk menjawab. Oh tadi 3? Oh itu pasannya, berarti nomor urut 1. Mau terus bangun dulu. Mau masak. Ya tadi 3 lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami izin menjawab. Langkah yang akan kami lakukan ketika melihat ranting-ranting yang berserakan, siapa yang akan membersihkannya? Menurut kami dari OSIS, dari anggota OSIS dulu. Menurut kami dari anggota OSIS dulu. Kenapa? Karena anggota OSIS mengajak dan menyontohkan kepada siswa-siswi yang lain untuk memungut ranting-ranting yang berserakan tadi. Selain mengajak, anggota OSIS juga harus ikut menyontohkan apa yang harus dilakukan, kepada siswa-siswi, untuk membersihkan lingkungan sekolah. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dan kasih aplaus untuk pasangan calon nomor urut 1. Kemudian nomor urut 2 dengan pertanyaan yang sama dari Pak Hairudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kami izin menjawab. Pertama-tama kita mengajak mengajak dan membawa, lalu kita kerjakannya bersama. Karena apa? Kita itu harus mempunyai rasa bahwa ini tuh sekolah milik kita. Kita juga harus, kalau ingin nyaman, tinggal dan kita harus punya rasa kalau sekolah milik kita. Jadi OSIS itu mengajak, menyontohkan, membawa, dan juga siswanya juga harus bisa mengikuti kita. Jadi bukan hanya OSIS doang, seharusnya semuanya gitu. Bila melihat OSIS tinggal 23 detik lagi. Sudah cukup? Sudah. Kasih aplaus untuk pasangan calon nomor urut 2. Berikutnya pasangan calon nomor urut 3 dengan pertanyaan yang sama, waktunya sama 2 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Hairudin atas pertanyaannya. Kami ingin menjawab. pertama-tama kami mengajak kepada pengurus OSIS untuk mengajak seluruh siswa untuk membersihkan
memberikan ranting-ranting yang berserakan. Selain mengajak, pengurus OSIS juga harus ikut bersih-bersih halaman sekolah. Dan malah pengurus OSIS harus lebih giat, lebih aktif dan lebih giat untuk membersihkan halaman sekolah, untuk mencontohkan kepada siswa-siswi agar siswa-siswi itu mengikuti OSIS. Ayo, masih ada waktu beberapa detik lagi. Karena nanti siswa itu melihat itu kalau pengurus OSISnya giat, rajin apa aktif gitu ya. Waktunya habis. Waktunya habis. Ini kan untuk duduk. Kasih aplaus untuk ketiga pasangan calon. Dan pertanyaan pamungkas, pertanyaan terakhir ini diberikan kesempatan dengan segala rasa hormat kepada Kepala Madrasah Sanawiyah Matul Baru Negara, dan mohon disimak oleh tiga pasangan calon. Terima kasih Pak Koordinator Agus. Simak ya pertanyaan Bapak nih, simak oleh ketiga paslon. Sederhana dan simpel ya. Setelah kalian nanti terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, tentunya yang pertama kali dilaksanakan adalah yang dilakukan kalian adalah menyusun program, menyusun struktur anggota ya, dari ketua, sekretaris, bendahara dan seterusnya ke bawah. Itu pertama kali harus menurut kalian ya. Pertanyaan Bapak simpel. Di dalam suatu organisasi tentunya membutuhkan yang namanya dana atau uang, ya kan? Pasti semua organisasi akan membutuhkan dana. Nah, pertanyaan Bapak nih simpel sekali. Simak. Bagaimana caranya kalian menggali potensi dana di MTS Unibera ini untuk kemajuan OSIS? Ya, sementara potensinya kita banyak di sini. Potensinya banyak kan? Ya, ada potensinya. Pertanyaan simak sekali lagi. Bagaimana caranya kalian menggali dana di MTS Unibera? Terima kasih. Paham? Paham ya? Ya. Silakan jawab pasangan nomor urut 2. Waktunya 2 menit dan manfaatkan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menjawab. Pakai bahasa apa nggak apa-apa. Kita buat program yang dulu pernah ada. Dulu pernah ada uang kas. Kita bangun lagi, kita buat lagi. Uang kas kayak dulu keliling kelas, per kelas 10.000 gitu. Sekarang juga kita bikin lagi setelah struktur organisasi kayak bendahara, sekretarisnya terbuat. Nah, kita bangun lagi program uang kas yang dulu itu. Wakas, ada wakas. Ada lagi, potensi yang lain, ada. Sudah? Nah, silakan. Ada kayak itu tarawih ya, tarawih.
biar dipanggil sama yang hajatan gitu ya. Apa salahnya kalau kita bukan lagi kayak dulu? Sudah. Sudah? Assalamualaikum. Iya, kasih aplaus untuk pasangan calon nomor urut 2. Berikutnya silakan pasangan calon nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Usman atas pertanyaannya. Kami izin menjawab. Pertama-tama kita harus membuat uang kas OSIS. Nah, setelah uang kas OSIS berjalan, kami suruh kepada seluruh RT, pada seluruh siswa untuk membuat uang kas per kelas. Mengusulkan kepada wali kelasnya untuk setiap kelas mempunyai uang kas. Jadi kalau nanti ada pengurus OSIS yang keliling mau mengambil uang kas per kelas uang kas nggak takut ada yang nunggak kayak tahun kemarin kan banyak peserta kelas yang nunggak berapa satu minggu bisa 10.000 gitu itu 2 kali nunggakkan gitu susah. Sudah cukup? Silakan ditambahkan lagi. Selain itu, kami juga insya Allah akan mengadakan koperasi sekolah. Mengusulkan untuk mengadakan koperasi sekolah seperti menjual pensil, buku gambar, pulpen dan lain-lain peralatan sekolah. Nanti kan itu menghasilkan dana dan itu bisa dipakai untuk Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya pasangan nomor urut 1. Silakan untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaannya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Usman telah memberikan pertanyaannya. Kami izin menjawab. Menurut kami kan dari setiap kelas nanti ada uang kas ya, pasti ada uang kas. Gimana kalau kita dari sebagian uang kas tersebut disisihkan untuk organisasi OSIS? Yang itu yang pertama. Dan yang kedua, kita ngambil dari warung. Iya, nggak apa-apa, sok. Nggak apa-apa, sok. Dari warung kita mengadakan per bulannya misalkan 10.000. Nah, dan uang itu separuhnya bisa disisihkan kembali ke uang OSIS atau untuk dana tersebut. Yang ketiganya Sudah. 2. Iya. Terima kasih dan silakan untuk duduk kembali.
Saya ajak kasih aplaus untuk teman-teman pasangan calon nomor urut 1, 2, dan 3. Berikutnya sesi terakhir. Di sesi terakhir ini masing-masing pasangan calon silakan untuk memberikan pertanyaan kepada calon yang lain, dan boleh saja nanti calon yang lain jika tidak sependapat untuk disanggah atau ditanggapi. Catatannya pertama, pertanyaan tidak boleh menyerang pribadinya. Ya, pernah ada persoalan di sekolah misalnya, nah pribadinya tidak boleh diserang. Dan kalau keceplosan diserang, calon yang lain berhak untuk tidak menjawab. Begitu ya? Karena nanti kalau dijawab ada serangan balik nanti. Kemudian silakan nanti gunakan bahasa dengan sebaik mungkin, dan saya berikan kesempatan beberapa detik untuk membuat pertanyaan. Saya berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan. Terserah mau ke dua-duanya atau hanya bertanya ke salah satu pasangan calon saja. Silakan. Boleh ditunjuk ya. Kalau mau nanya ke salah satu boleh ditunjuk ke siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari paslon nomor 1 ingin mengajukan pertanyaan kepada paslon nomor 3. Menurut paslon nomor 3, apa pengertian organisasi dan seberapa penting organisasi itu? Terima kasih. Nanti silakan dijawab, dan kalau belum merasa puas atas jawabannya, silakan ditanggapi lagi. Ya. LDKS ya. Silakan dijawab, apa pengertian organisasi dan seberapa penting organisasi itu. So. Salam bener jawab ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pasangan paslon nomor urut 1. Kami izin menjawab. Pengertian organisasi Menurut saya Menurut saya pengertian organisasi itu adalah struktur yang mana struktur itu sangat penting dalam berbagai kegiatan, seperti organisasi di OSIS, organisasi di perkelas, kan setiap kelas pasti ada organisasi. Ya. Organisasi di sekolah. Seberapa penting organisasi? Karena kalau sekolah atau tempat apa aja gitu ya, nggak punya organisasi pasti di dalamnya acak-acakan. Kayak kelas aja kalau nggak punya organisasi pasti susah. Misalnya kalau kelas nggak punya organisasi ya, Suruh ke depan dah. kan di setiap kelas pasti harus mempunyai keuangan berkas masing-masing. 9 detik lagi. Kalau nggak ada organisasi, siapa yang mau megang uang itu? Waktunya habis. Waktunya habis. Silakan untuk pasangan nomor urut 1 sudah cukup.
Atau ada tanggapan lain? Tidak ada? Puas dengan jawabannya? Tidak ada? Tidak ada? Sudah? Sudah ya? Silakan ke pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari paslon nomor urut 2 izin memberikan pertanyaan. Paslon nomor 2 izin memberikan pertanyaan. Pada paslon nomor urut 1, pertanyaannya singkat. Bagaimana caranya supaya kamar mandi bagian MTS bisa terlihat bersih, rapi? Mantap pertanyaan. Ayo jawab. Bagaimana caranya supaya kamar mandi bagian MTS bisa terlihat rapi bersih? Kamar mandi apa toilet? Kamar mandi apa toilet? Itu kamar mandi terus toilet terus kamar mandi ya? Dua-duanya. Dua-duanya. Sekolah nggak punya kamar mandi, adanya toilet. Toilet. Bisa pakai mandi. Langsung jawab. Jawab langsung. Nah, langsung jawab, nggak usah dipikirin. Terima kasih atas pertanyaannya tadi. Kami ingin menjawab. Jadi setiap kelas itu nanti kita jadwal nanti buat membersih toilet. Jangan ngobrol aja langsung. Bedak. Nanti kita setiap kelas itu dikasih jadwal siapa itu. Dari kelas 1 sampai kelas 3. Pakai ZX aja. Caranya bagaimana agar kamar mandi toilet bisa terlihat bersih dan Rapi. rapi. Caranya? Kita mengadakan bisa mengadakan piket khusus toilet dari masing-masing kelas. Dari masing-masing kelas MTS. Tahu udah pakai ZX. Biar kurang 100.000. Ayo, silakan ditanggapi. Izin menanggapi. Bagaimana kalau misalnya ada kelas? Bagaimana kalau misalnya ada gitu di kelas yang tidak menaati peraturan jadwal piket itu? Bagaimana kalau di kelas ada yang tidak ikut? Iya. Ya. Tidak bisa mengerjakan. Ayo jawab, Neng. Apa tindakan kamu? Apa dikasih sanksi? Apa gimana? Izin menanggapi. Kita bisa kasih sanksi bagi siswa atau siswi yang tidak melaksanakan jadwal piket. Tarik suruh di sini nih. Sanksinya berupa uang dan uang itu nanti bisa dimasukkan ke dalam kas kelas. Bagus. Mantap. Jadi kita bisa kasih sanksi buat siswa atau siswi yang tidak mengerjakan atau tidak melaksanakan piket kelas. Dan sanksi itu akan dimasukkan ke dalam kas uang kas. Dipinta uang. Sanksi tersebut berupa uang. Sudah. Sanksinya itu dari siswa atau siapa? Dari siswanya masing-masing atau dari Atau per kelas.
Dia kebagian tiket, gitu ya. Yang tugas sih. Per kelas itu kan nanti ada nama-namanya. Atau kita minta sanksinya dari setiap anaknya. Jadi nggak setiap bagi yang tidak mengerjakan tiket. Pasti kan di dalam kelas itu masa nggak ada yang mau piket semua gitu. Pasti kan ada berapa yang sebagian yang mau, sebagian yang enggak. Kita ngambil sanksinya dari yang nggak mau aja, jangan dari kas. Jadi masing-masing. Oke, terus. Gimana kalau semua? Ayo, sengaja saya biarkan ya. Bagi aja. Kalau misalkan semua mengerjakan PKR tersebut diserahkan semuanya atau ambil dari uang kas masing-masing kelas. Terus kan kalau semua kan sanksinya katanya ngambilnya dari uang kas kelas. Habis itu dikasih ke siapa kita? Osis yang terpilih. Urus. Kita bisa ngasih kasnya sanksinya itu ke pengurus yang khusus buat ngurusin itu. Yang terpilih. Kebagian itu. Sudah? Sudah? Sudah cukup? Jawab. Oke. Iya, terima kasih. Dan kasih aplaus untuk pasangan calon nomor urut 1. Pinter, dari sebuah kesalahan bisa dapat duit ya. Pinter, cerdas. Berikutnya belum. Pasangan calon kayaknya udah ada target ini. Nomor berapa nih yang bertanya gitu? Ayo, pasangan calon nomor urut 3 untuk memberikan pertanyaan. Boleh kedua-duanya atau salah satu saja. Silakan. Kedua-duanya. Kami memberi pertanyaan untuk paslon nomor 1 dan paslon nomor 2. Ya. Ayo, tanya. Pertanyaan dari kami yaitu, apa yang akan Anda lakukan ketika ada siswa yang datang terlambat dan tidak berpakaian rapi, seperti baju dikeluarkan, khususnya kepada siswa yang laki-laki? Gaul. Bagaimana cara menyikapi siswa tersebut dan untuk siswa itu menjadi lebih baik lagi? Kasih mic-nya. Sampai Indonesia. Terima kasih atas pertanyaannya untuk paslon nomor 1, nomor 3. Enggak. Yang langkah pertama untuk siswa tersebut menasehati atau memberitahu bahwa yang dilakukan siswa tersebut itu tidak benar. Dan kalau misalkan masih susah untuk dikasih tahu, kita bisa berikan sanksi. Kalau diberitahu susah kita ceritain. Bukan diberitahu tidak bisa diceritain. Dan kalau misalkan masih susah untuk diberitahu, kita bisa ajukan ke Warmas masing-masing siswa-siswi. Lengkap. Silakan nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab. Menasehati, mereka memberikan alasan dan penjelasan mengapa gitu mereka datang terlambat, terus pakai baju juga aja. Menasehati, berikan alasan dan penjelasan mengapa mereka datang terlambat.
siswa yang nggak jujur, nggak semua jujur gitu. Pasti ada alasan yang ngawur atau ngada-ngada. Jadi gimana gitu supaya si anak itu menaati peraturan dan menjawab dengan jujur. Lanjut. Nah, kalau baru izin menjawab, kalau misalnya baru sekali gitu terlambat, kan dia ngasih alasannya kayak gitu. Kalau besoknya lagi nggak terlambat, berarti emang bener kan? Kalau misalnya udah 2 kali nih terlambat, dia ngasih alasannya kayak gitu aja, berarti dia kan minta ketahuan kan siswa itu bohong. Kalau bohong kita suruh wali kelasnya. Nggak boleh nyuruh wali kelas, nggak boleh. Laporan. Nah, kita laporkan ke wali kelasnya. Kelas masing-masing. Pembina dulu. Kita laporkan ke pembinanya. Kalau udah di pembina, nggak tahu itu apa setelah pembina. Lagi? Mau ditanggapi lagi? Silakan. Ada Neng. Neng apa? Nomor hiji mah atau duaan bae debatkan itu nonton. Kalau izin menanggapi, kalau misalkan kata pembinanya tidak apa-apa dibiarkan saja itu siswanya suruh sekolah di sini aja misalkan, dan masih aja berbuat kayak gitu misalkan baju dikeluarin terus tidak rapi, suka datang terlambat, harus gimana? Ayo tanggapnya. Nomor 1 bisa menjawab, nomor 1. Ya, silakan. Sok. Benar. Terima kasih izin menanggapi. Jadi kalau misalkan siswa atau siswi tersebut masih sama, masih susah untuk diberitahu, kita bisa tindak tegasi. Panggil ke guru BP. Kita bisa tindak tegasi untuk melaporkan langsung ke guru BP dan Siapa guru BP-nya? Canyun. Siapa guru BP-nya? Sudah terbentuk nanti. Ya. Apa ini prokes ada tiba. dan guru BP yang akan langsung menanggapi siswa tersebut. Harus bagaimana nanti? Gimana? Puas? Sudah? Belum puas. Masih. Terus. Ayo, sengaja saya Izin biarkan. menjawab, kan banyak ya siswa yang kalau dilaporin ke guru BP pasti dia punya dendam ke orang itu. Iya, OSISnya. Sering kan banyak siswa yang dendam katanya mentang-mentang jadi OSIS sok-sokan gitu. Kan banyak itu siswa yang sering ngomong kayak gitu. Itu bagaimana cara menanggapinya? Gereja apa begitu? Milos gede. Itu berteori anak bodyguard. Menanggapi, kalau misalkan kalau ke situnya itu adalah resiko OSIS. Resiko OSIS. Jadi kalau misalkan siswa atau siswi dendam kepada kita jangan tanggapi, kita anggap
anggap itu adalah ujian kita sebagai OSIS. Jadi kita harus tahu caranya bagaimana memperlakukan siswa tersebut. Jadi jangan seakan-akan siswa tersebut dendam kepada kita jadi takut. Jangan. Itu adalah resiko seorang OSIS. Sudah? Cukup? 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 Mana bos? Cukup? Mau ngasih satu pertanyaan lagi atau cukup satu pertanyaan saja? Cukup satu pertanyaan saja. Kan ini calon nanya ke calon, bukan ujian nanya ke ini. Jadi yang saya tanya ini, yang berhak jawab ya ini. Cukup? Iya, ditanya lagi. Cukup ya? Cukup. Baik, Bapak Ibu dan siswa dan siswi yang saya hormati, selamat datang Pak Bari. Dan begitu tuh. Terhitung memang. 4-5 sesi sudah dilalui dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Bapak dan Ibu guru juga siswa dan siswi dari beberapa sesi tadi bisa menilai untuk menentukan pilihan di besok hari Minggu tanggal 29 ya, November 2020. Siapapun yang terpilih, harapan saya siapapun yang terpilih mudah-mudahan bisa membawa madrasah menjadi hebat dan madrasah menjadi bermartabat. Karena madrasah lebih baik dan lebih baik madrasah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia dimanapun Anda berada, baik yang ada di studio maupun di rumahnya masing-masing. Saya Agus Salafi Firdaus, mohon maaf dan mohon maklum apabila ada kalam yang kurang berkenan. Nun wal qalami wa ma yasturun, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi